polaritas negatifnya, maka nilai tegangannya adalah negatif. Nah, sedangkan kalau dia masuk tegangan lewat polaritas positifnya, maka nilainya adalah positif. Ya. Nah, kemudian juga ada beberapa materi lainnya yang ada di video saya kemarin, yaitu mengenai rangkaian seri. Itu saya kira sangat dasar sekali, udah paham semua lah ya. Kalau dia rangkaiannya seri, kalau kita ingin mencari nilai resistansi penggantinya, tinggal kalian jumlahkan saja. Kemudian ada rangkaian paralel. Kalau paralel kan berarti kan 1/Rp sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 dan seterusnya. Kemudian yang terakhir yaitu ada transformasi W delta. Itu juga sudah ada rumusnya. Nah, yang penting yang harus kalian pahami dengan baik, ya minimal ya hukum Kirchhoff arus, hukum Kirchhoff tegangan, rangkaian seri dan paralel itu harus kalian pahami dengan baik. Nah, karena itu akan nyambung dengan materi kita berikutnya, yaitu mengenai beberapa analisis rangkaian listrik. Itu nanti ada metode arus mata jala, kemudian metode tegangan simpul, metode superposisi, kemudian teorema Thevenin dan teorema Norton. Ya. Nah, untuk materi minggu depan yaitu mengenai metode arus mata jala. Nah, untuk metode arus mata jala ini dia prinsipnya menggunakan hukum Kirchhoff mengenai tegangan. Jadi nanti kita akan membuat beberapa persamaan sesuai dengan jumlah loop tertutup yang ada pada sebuah rangkaian. Nah, nanti untuk lebih jelasnya akan share video itu. Jadi ada video mengenai teori dasar dulu untuk metode arus mata jala. Dan juga saya kasih satu contoh soal. Ya, nanti silakan dipelajari di situ. Nanti setelah metode arus mata jala di pertemuan berikutnya ada tegangan simpul. Nanti kalau kalian paham setelah melewati dua materi itu, bahwa cara kerja dari metode arus mata jala itu berkebalikan ya dengan cara kerja pada metode tegangan simpul. Nah, tapi meskipun nanti cara kerjanya berkebalikan, tapi kan intinya sama, kita melakukan analisis rangkaian listrik. Kalau kalian nanti lakukan dengan benar cara-caranya, maka kalian akan mendapatkan hasil yang sama. Nah, nanti untuk contoh soal saya taruh di belakang aja sekalian setelah kita menyelesaikan 5 metode. Jadi nanti di akhir kalian akan dapat satu contoh soal, kemudian kalian kerjakan dengan 5 metode yang berbeda. Itu nanti aja setelah pertemuan ke-6 mungkin. Gitu ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan silahkan mengenai hukum dasar rangkaian listrik. Enggak ada ya, saya kira cukup jelas karena masih dasar. Ya mungkin satu lagi kan saya kira hukum yang paling dasar sekali adalah hukum Ohm kan ya. Hukum Ohm itu kan I sama dengan V per R, gitu aja. Oke, nah kemudian kan harusnya kita itu minggu depan jadwalnya luring kan ya. Tapi kan karena ada edaran baru bahwa di bulan Februari ini kuliah kita akan full daring. Sambil menunggu pengumuman lebih lanjut dari kampus gitu ya. Ini ditunggu saja. Yang sudah terlanjur di Malang jangan terburu-buru untuk balik lagi ke asal dulu aja informasinya daripada nanti Maret kita ternyata luring kan daripada bolak-balik. Gitu ya. Nah, untuk minggu depan untuk materi metode arus mata jala akan saya share di Classroom. Kemudian kuliah kita secara asinkron ya, asinkron. Jadi kalian tidak perlu masuk di Google Meet ini. Untuk persensinya nanti akan saya anggap hadir semua. Ya. Kemudian nanti kita baru ketemu 2 minggu lagi berarti. Ya. Nanti di pertemuan berikutnya akan saya ajar juga mengenai tegangan simpul. Jadi sekalian nanti minggu ini minggu depan mata jala, 2 minggu lagi tegangan simpul, nanti akan saya berikan materinya.
Kemudian silakan dipelajari. Kalau ada pertanyaan kita bahas di pertemuan sinkron berikutnya. Gitu ya. Ya, intinya saya akan memberikan materi-materi perkuliahan sesuai dengan tanggung jawab saya. Perkara nanti kalian nggak nonton, kemudian kalian nggak bisa mengerjakan tugas kuis dan sebagainya, yaitu urusan kalian. Saya tidak akan membantu nilainya karena ya kalau bisa kerjasama nggak masalah, saya bantu nilainya. Tapi kalau memang sudah diberikan materi kemudian tidak dipelajari ya, jadi saya malas agak membantunya. Oke, baik, saya persensi dulu. Oke, Hasbi Hasadikin. Hadir, Pak. Oke. Aditya Warman. Hadir, Pak. Ya, Muhammad Zaidan. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Bahrul Ulum. Hadir, Pak. Bentar. Aufada Muflih. Hadir, Pak. Ya. Mikael Riantor. Hadir, Pak. Oke. Danendra Raffi. Hadir, Pak. Hilmi Musyafa. Hadir, Pak. Dimas Yudhistira. Muhammad Firza. Hadir, Pak. Fatih Raka. Hadir. Muhammad Farhan. Hadir, Pak. Muhammad Afifuddin. Hadir, Pak. Rizaldi Aryo Bimo. Hadir, Pak. Anindya Zulfa. Hadir, Pak. Raihan Adi. Hadir, Pak. Khairun Niswa. Hadir, Pak. Lutfi Fajar. Hadir, Pak. Eka Rasendria. Hadir, Pak. Atirah Naura. Hadir, Pak. Aji Ranja. Hadir, Pak. Andi Putri. Hadir, Pak. Muhammad Ilham Hakim. Hadir, Pak. Guruh Putra. Hadir, Pak. Ahmad Zikri. Hadir, Pak. Abrar Bima Sakti. Hadir, Pak. Raihan Lukiano. Hadir, Pak. Muhammad Fakih. Hadir, Pak. Muhammad Elvindo. Hadir, Pak. Muhammad Satria Purwanugraha. Hadir, Pak. Muhammad Zaki Amiruddin. Hadir, Pak. Muhammad Ananta. Hadir, Pak. Mus'ab. Hadir, Pak. Kameranya kalau dinyalakan jangan nunggu di absen dulu, Mas, ya. Willy Syahputra. Willy Syahputra. Tidak ada. Oke, mungkin sebelum saya akhiri, ada yang mau didiskusikan? Enggak ada ya? Ya, Mas Muhammad Ilham Hakim. Ya Pak, tadi Bapak sempat nyebut kuantum di hal yang akan kita pelajari, tapi saya mau nanya, apa hubungannya kuantum nanti dalam rangkaian listrik ya Pak? Kuantum? Iya, apa saya salah dengar ya? Maaf. Saya nggak bilang kuantum kayaknya tadi. Yang bagian mana ya? Ada yang ingat nggak? Saya bilang kuantum di bagian mana? Nggak ada ya? Oke, berarti saya salah dengar. Oh iya, ya sama-sama. Ya. Kalau kuantum fisis itu ya
itu nggak kita pelajari di Tekom, karena kan beda pembahasan. Karena yang kita pelajari di Tekom itu adalah yang berhubungan dengan elektronika, yang kita gunakan untuk keperluan ini embedded system, ya kan. Jadi kita nggak perlu sedalam fisika kuantum pembahasannya. Oke, ada lagi? Nggak ada ya. Pak. Oke, ya. Iya, silakan. Kalau semisal ini Pak ya, pada arus rangkaian arus Pak ya, kalau misal I1, I2 lebih besar dengan I1 sama dengan I3 gitu, berarti nanti harus pindah ruas gitu Pak, cara kerjanya. Gimana Mas? Misal nanti diketahui itu rumusannya itu I2 lebih besar I1 sama dengan I3, maka harusnya itu sama dengan I1 Pak ya. Saya nggak nyambung pertanyaannya. Bisa dituliskan nggak mungkin di kolom chat? Tapi yang jelas, kalau kita menggunakan hukum arus Kirchhoff, itu kan kalau dia arusnya masuk ke sebuah simpul, ya berarti dia nilainya positif. Kemudian kalau dia keluar, berarti dia nilainya negatif. Kan konsepnya seperti itu. Nah, kemudian kan kemarin di video saya kan ada satu contoh soal ya, yang menghitung nilai arus di I4 kalau nggak salah. Kalau di gambar itu kan I4 kan harusnya dia masuk, ya kan. Tapi ternyata secara perhitungan dia nilainya negatif. Ya. Maka mana yang perlu kita prioritaskan benar, ya maka perhitungan itu yang benar. Yang dia nilainya negatif. Berarti kan kalau dia nilainya negatif, harusnya I4 itu dia arahnya keluar. Seperti itu ya. Jadi lebih utamakan hasil perhitungan. Karena kadang-kadang ketika kita menganalisis sebuah rangkaian listrik, itu kan kita juga perlu tahu arus itu kan dia keluar dari sumber tegangan kan ya. Nah, arus itu mestinya dia arahnya ya sesuai dengan arah sumber tegangan terdekat dia. Ya kan? Arus itu dia akan mengalir dari polaritas positif ke polaritas negatif. Nah, ketika kita nggak tahu arah polaritas dari sumbu tegangan yang kita gunakan, ya udah kita gambarkan dulu aja arahnya. Kenapa kok kita perlu gambarkan dulu seadanya ya untuk keperluan membuat persamaan dari hukum Kirchhoff arus ya kan, supaya kita tahu mana yang masuk mana yang keluar. Nah kemudian setelah dilakukan perhitungan dan ternyata dia nilainya negatif, ya udah berarti arahnya tinggal kita balik aja kalau dia arahnya adalah keluar, seperti itu, gitu ya. Itu konsep dasar dari hukum Kirchhoff pertama yang mengenai arus. Yang lain, apakah ada pertanyaan? Ada ya. Oh ya, kemudian nanti kalau kita menggunakan hukum Kirchhoff tegangan, di mana dalam satu rangkaian itu dia punya beberapa loop tertutup, maka untuk arah loopnya itu kan terserah kita kan ya, mau diarahkan searah jarum jam atau berlawanan, terserah kita. Tapi yang pasti dalam satu rangkaian yang sama itu arahnya harus sama, gitu ya. Jadi misalkan dia di rangkaian itu dia punya 3 loop tertutup, kalau kita tentukan pakai searah jarum jam ya maka semuanya searah jarum jam. Kalau kemudian kita gunakan yang berlawanan jarum jam ya maka semuanya berlawanan jarum jam. Intinya harus seragam dalam sebuah rangkaian yang utuh itu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada ya? Kalau tidak ada ya udah saya tutup saja untuk pertemuan hari ini. Ya saya ingatkan lagi kan kemarin sudah saya ingatkan ya untuk mengaktifkan